Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan pembedahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci, yaitu untuk pasien inisial IHS dari Cikarang, Jawa Barat. Ya, didekatkan kameranya. Nanti kita kuliti kelincinya. Nanti kita cek penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Kita cek penyakitnya apa saja yang terlihat. Bahwa menyembuhkan penyakit itu bisa dilakukan dengan dua jalan atau dua metode. Yang pertama metode pengobatan zahiriyah dan juga metode pengobatan batiniyah. Metode pengobatan zahiriyah itu metode pengobatan ilmiah, seperti halnya dipijat, dibekam, minum obat, minum jamu, minum herbal, seperti itu. Kemudian ada pengobatan batiniah, yaitu pengobatan dengan energi doa, dengan batin, kebatinan. Seperti halnya metode pengobatan terapi kelinci ini adalah metode pengobatan dengan energi doa. Maka yang seperti ini namanya pengobatan terapi batiniah, seperti ini. Nah, terapi batiniah itu sendiri ada dua macam, yaitu memindahkan penyakit ke binatang kelinci atas izin Allah. Kemudian ada lagi memindahkan penyakit ke binatang kambing atas izin Allah. Namun semua pasien-pasien kami lebih memilihnya kelinci. Maka demi kemaslahatan umat dan kemanfaatan umat, kami menggunakannya metode pengobatan terapi kelinci. Nah, ini nanti setelah dikuliti, nanti kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terpindah ke kelinci atau izin Allah. Nanti dicek penyakitnya, karena bahwa penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Nah, kita cek ya. Nah, seperti ini. Ini kita cek penyakit-penyakit ini. Kita lihat. Nah, ini penyakit-penyakit yang terlihat ini. Ini ada namanya gelembung masuk angin. Ini ya, yang berbusa seperti ini. Ini namanya gelembung masuk angin. Kayak seperti ini juga. Wah, ini banyak. Ya, ini gelembung masuk angin, gelembung masuk angin. Sebelah sini ini juga gelembung masuk angin. Kemudian di sebelah sini, nah ini juga apa namanya, gelembung masuk angin. Sini juga banyak gelembung masuk angin. Sebentar. Nah, ini gelembung masuk angin juga. Di sini juga gelembung masuk anginnya banyak. Jadi gelembung masuk angin adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama, kemudian tidak bisa keluar. Maka jadilah gelembung-gelembung masuk angin yang seperti ini, yang bisa menyebabkan badannya demam, bisa menyebabkan badannya lemes, bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun, bisa menyebabkan tensi darahnya tidak stabil, juga bisa menyebabkan sering meningkatnya cairan asam pada lambung, menyebabkan mudah masuk angin, juga menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Makanya sendi-sendi tulangnya bisa linu seperti itu. Kemudian sini bagian belakang juga ini banyak gelembung masuk anginnya banyak. Ini gelembung masuk anginnya banyak, dan ini merah-merah ini adalah kerusakan sendi tulang, ini mengeringnya pelumas pada sendi tulang, sehingga ini apa namanya, merah-merah seperti ini. Nah, ini merah di sendi-sendi tulang ini juga digosok-gosok tidak hilang ini. Ini ya, digosok-gosok tidak hilang. Sebelah sini juga ada merah-merahnya, kerusakan-kerusakan sendi tulang. Ini bismillah, bahwa gelembung-gelembung masuk anginnya, kerusakan sendi-sendi tulangnya kepindah ke kelinci atas izin Allah. Maka gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien sudah berangsur-angsur hilang, berangsur-angsur tidak ada. Mudah-mudahan biar plong, biar enteng. Karena gelembung masuk angin juga bisa ini menyebabkan kayak khasiat obatnya kurang mempan seperti itu. Namun insya Allah mudah-mudahan dengan kepindahnya gelembung masuk angin ini ke kelinci, mudah-mudahan obatnya atau jamunya atau herbalnya mudah-mudahan jadi mudah
mempan atau gampang mempan sehingga bisa segera sehat walafiat atas izin Allah. Nah, gelembung masuk angin seperti ini terkadang ketika dikerik itu tidak mempan. Karena yang namanya dikerik itu menghilangkan masuk angin yang masih baru, yang masih sehari 2 hari. Nah, kemudian ketika gelembung masuk angin atau masuk angin yang sudah lama seperti ini, itu pada akhirnya kalau dikerik biasanya tidak mempan. Namun insya Allah lewat doa terapi kelinci ini insya Allah mempan bahwa gelembung-gelembung masuk anginnya kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Karena gelembung masuk angin bisa jadi sumber sumber biang penyakit karena menyebabkan imunitasnya lemah gitu ya. Nah, kita cek yang lain. Nah, di sini terlihat di lutut ini ada merah-merah seperti ini. Ini kerusakan-kerusakan sendi tulang di area sini lutut. Ya, kemudian di sini juga ini ada banyak merah-merah, penyumbatan darah. Ini kan, ini penyumbatan darah kayak gini merah-merah juga. Ini yang bisa menyebabkan asam urat seperti itu. Nah, sebelah sini juga iya. Di zoom dulu. Nah, ini juga penyumbatan darah ini. Ini penyumbatan darahnya sudah tebal. Nah, ini penyumbatan darahnya tebal sekali ini. Berarti sudah lama, sudah tebal, sudah menghitam, sudah lama. Ini nyampe sini. Nah, sampai paha sini. Juga penyumbatan darah di sebelah sini juga banyak. Ini penyumbatan darah, sampai sini penyumbatan darah juga. Nah, itu bisa menyebabkan asam urat, berpotensi asam urat, menyebabkan kakinya sakit, kakinya mungkin mudah kram atau mungkin masya Allah lain-lain, mudah kesemutan, mudah pegel misalkan. Itu potensi asam urat itu mudah-mudahan bisa terantisipasi atau terobati lewat terapi kelinci ini juga. Jadi penyumbatan darah ini bismillah kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan penyumbatan darah yang di kakinya pasien mudah-mudahan berangsur-angsur lancar kembali sehingga mengurangi sakit dan dimudahkan oleh Allah untuk kesembuhannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di mana lagi, insya Allah cukup ya. Kita di bagian dalam sekarang. Bagian dalam ini udah kelihatan, ada penyakitnya ini sebentar. Nah, ini ususnya kembung tuh ya, ini melembung seperti ini, ususnya kembung. Nah, sebelah sini ini juga kelihatan banget ususnya juga kembung. Nah, ini kembung, ususnya kembung, ini juga kembung. Dan ini di dalam. Ya, ini ada beberapa cairan yang netes ya, mungkin nggak begitu kelihatan di HP. Ya, itu banyak cairan-cairan yang netes di dalam perut. Bahwa yang di dalam perut itu cairan-cairan tersebut namanya cairan asam lambung. Ketika cairan asam lambungnya banyak seperti ini, itu nanti bisa menyebabkan perut mual. Mungkin mualnya nggak susah bikin muntah, terus bisa menyebabkan perutnya kembung, perutnya mengeras. Kemudian bahwa cairan asam lambung itu bisa dibilang satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik, maka cairan asam yang di otak juga naik, sehingga menyebabkan kepala pusing, migrain, vertigo seperti itu. Puyeng gitu, bisa menyebabkan seperti itu. Kemudian ini yang tadi kelihatan ini kembung-kembung seperti ini masuk angin yang sudah lama sekali. Kayak gini juga ini, lembung-lembung seperti ini juga ini. Bismillah, mudah-mudahan itu cairan asam lambungnya masuk angin di ususnya, bismillah kepindah-pindah ke kelinci atas izin Allah. Harapannya tentunya mudah-mudahan pasiennya itu berangsur-angsur cairan asam lambungnya normal kembali, ususnya sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Cek lagi. Ini di tenggorokan, ini tenggorokan ya. Ini tenggorokan. Di sini banyak gumpalan-gumpalan darah hitam ini. Ini gumpalan-gumpalan darah hitam di dalamnya tenggorokan. Kayak kerak itu kan, keraknya banyak ini di sini. Ini tentunya bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan, bisa menyebabkan banyak banyak nyangkol atau banyak nyangkolnya virus-virus, banyak
nempelnya virus-virus yang hidup di kerak-kerak darah seperti ini. Karena virus yang masuk ke dalam tenggorokan itu, virus apapun itu ya, itu nanti dia nempel di kerak-kerak kumpalan darah seperti ini, terus beranak pinak, menyebar, virusnya semakin banyak dan bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan, bisa menyebabkan bronkitis, bisa menyebabkan TBC dan lain-lain. Kemudian ini paru-paru ya, ini paru-parunya termasuknya layu ya, kurang besar, kecil, parunya terlalu kecil di daerah sini. Nah, sini juga di pangkal paru-parunya ada penyumbatan pembuluh darah utama pada paru-paru. Jadi paru-paru itu ada pembuluh darah utama ini. Ini penyumbatan darahnya tebal. Jadi pangkalnya paru-paru, pangkalnya jantung dan pangkalnya tenggorokan itu jadi satu itu kan. Jadi ketika pangkal paru-parunya sakit seperti ini, penyumbatan darah seperti ini ya, nanti jadi masalah untuk tenggorokan, juga jadi masalah untuk jantungnya juga. Ini sebelah sini juga ada ini. Nah, sehingga ini menyebabkan, sebentar mana tadi, ini jantungnya keras, ini jantungnya keras, kurang lentur, ini jantungnya keras karena jantungnya kecapean. Karena bahwa paru-paru itu adalah tabung oksigen. Ketika tabung oksigennya rusak atau mengecil, banyak flek-flek darah seperti ini, banyak flek seperti ini, atau mungkin garis-garis merah seperti ini, itu maka yang terjadi adalah tabung oksigennya mengalami masalah. Nanti saturasi oksigennya juga bisa berkurang. Kemudian jantung sebagai pemompanya dia beraksi lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Jadi jantungnya berdetak lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Makanya jantungnya ini sampai keras ini, sampai kecapean ini, jantungnya keras banget. Ini jantungnya juga ada ini, penyumbatan darah garis-garis merah ini juga terlalu agak tebal ini. Ini kelihatan ya, insya Allah ya, kayak merah kehitaman di dalam itu. Bismillah, kepindah-pindah ke kelinci. Mudah-mudahan paru-parunya pasien sudah mulai seger, gede lagi, jantungnya juga lentur lagi, juga mudah-mudahan tidak ada hitam-hitam garis-garis seperti ini lagi, biar semakin bersih. Nanti di terapi kelinci tahap keduanya bisa saja keadaannya berbeda. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa terapi kelinci itu semuanya atas kehendak Allah. Jadi kadang ada yang satu kali, misalkan ada pasien penyakitnya ada 7 misalkan, bisa jadi satu kali terapi kelinci itu penyakit yang kepindah nggak langsung 7 semuanya, bisa jadi baru 4 dulu atau 5 dulu misalkan seperti itu. Atau masing-masing penyakit bisa jadi satu kali terapi kelinci sembuhnya berapa persen dulu, nanti tahap kedua ditambah berapa persen lagi. Jadi terapi kelinci itu tahap 1, 2, 3 atau seterusnya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian dicek lagi ini di lambung ya. Nah, ini lambungnya juga di sini keras, ini lambungnya ini keras. Nah, sebelah sini ini keras, ini lambungnya keras. Kemudian ini banyak sekali nih garis-garis merah kayak gininya, banyak sekali merah kehitaman tebal. Nah, ini sebelah sini juga ada garisnya, hasil garis. Ini menandakan bahwa lambungnya sering ini keras, sering bermasalah. Ini juga merah-merahnya terlalu banyak dan terlalu tebal ini. Bismillah, mudah-mudahan permasalahan pada lambung bisa terselesaikan, bisa terobati lewat metode pengobatan terapi kelinci mudah-mudahan. Jadi insya Allah mudah-mudahan lambungnya pasien sudah mulai normal kembali, berangsur-angsur ya, sedikit demi sedikit. Ini lambung ini tempat makanan, jadi tentunya kesehatan lambung itu tergantung pada apa yang kita makan. Bahwa lambung itu misalkan itu butuh serat, butuh tumbuh-tumbuhan, dedaunan, butuh sayur-sayuran, butuh buah-buahan, maka lambung pun memang butuh makanan yang seperti itu. Karena seperti tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan itu seratnya tinggi. Nanti dicek lagi. Kemudian ini organ hati ya, ini organ hati insya Allah bagus-bagus saja ya. Untuk penyembelan kelinci tahap pertama ini organ hatinya bagus-bagus saja, ini biasa aja ya. Kemudian dicek lagi di area usus. Nah, ini usus ada radang ini. Ini langsung ketemu ada 2 ini. Radang itu kayak gini ya, ini yang putih-putih kayak gini, ini 1, 2, ini radang pada usus atau sariawan usus. Ini langsung ketemu ada 2 ya. Saya taruh di tangan ini, sebentar, saya taruh di tangan ini, nanti dicari lagi barangkali ada. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ada lagi tuh, ada 3 ya. Ini saya kumpulkan lagi di sini.
Nah ini ada 3 jejeran, 1, 2, 3. Ini radang, ini kayak infeksi pada usus. Ini tentunya menyebabkan sakit perut, entah itu panas, apa kayak ketusuk-tusuk, atau ya intinya sakit perut lah. Ini ada lagi nih. Nah ini ada 4 malah. Nah ini ketemu 4-empatnya itu bismillah kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan ususnya pasien ini berangsur-angsur bersih ya. Ini cuma ada 4 kayaknya ya. Namun bismillah luar biasa kepindah ke kelinci. Ini yang juga menyebabkan penyakit di area-area perut itu. Mudah-mudahan kepindah ke kelinci atas izin Allah secara 100%, sehingga pasien bisa dimudahkan oleh Allah untuk kesembuhannya, biar semuanya terasa enak lagi. Ya, insya Allah kami cukupkan bahwa penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi untuk sementara adalah penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci untuk pengobatan terapi kelinci tahap pertama ini. Dan tentunya mudah-mudahan penyakit yang kepindah ke kelinci persen-persennya banyak. Artinya kadang seperti yang saya ceritakan tadi, 1 kali terapi kelinci kadang penyakit yang kepindah ke kelinci tidak langsung 100% kadang. Namun kami tetap berharap bahwa penyakitnya bisa sembuhnya sesegera mungkin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mari kita sama-sama berdoa, sama-sama yakin, tetap semangat untuk sembuh, yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan lewat terapi kelinci ini. Dan saya juga senantiasa berdoa untuk kesembuhannya dari sini, mudah-mudahan sehat alfiat asal izin Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.